Aku Sita. Dan aku Bella. Ya, di malam hari ini yang cuacanya sedikit Sendu ya kak ya. rintik-rintik habis hujan, Bel. Aku tentunya di sini nggak sendirian ya, seperti yang kalian dengar. Aku di sini bareng sama Bella. Kita udah kenal nggak sih kak? Udah kenal. Kan yang lain belum kenal. Oh iya sih ya udah. Oke, aku bakal kenalan dulu ya. Namaku Fabella. Biasa dipanggil Bella aja deh ya, biar singkat gitu ya. Nggak Fabella. Enggak, itu Bella. selalu ribet iya. Oke. Jadi panggilannya kayak Bel. Iya oke. Oke, Bella. Kamu Sita kan? Iya, Sita aja. Bella lagi suka apa nih sekarang? Kalau ngomongin tentang kesibukan aku ya, hari-harinya aku tuh selain aku jadi mahasiswi yang menginjak di semester 4, aku juga freelance sih kerja. Jadi ini tebak jadi apa? Jadi host. Jadi Iya, bukan pegawai itu. Shopee. Enggak salah. Jadi influencer. Iya jadi itu juga bisa. Aku bisa sedang ikut jadi. iya di Instagram. Oke. Terus aku juga ini marketing creator di salah satu swalayan di daerah aku. Itu sih selain aku kuliah juga. Kalau kamu sibuknya apa? Sama, aku mahasiswi. Cuma dibilang kesibukan ya, kalau sibuk rebahan. Sibuk apa? Sibuk rebahan. Rebahan. Ya, Rebahan sambil baca buku gak sih? Masa rebahan doang? enggak sih. Aku Apa? juga yang suka baca buku. Soalnya Apa? aku kan anak sosmed banget gitu. Apalagi di dunia digital kayak gini, pasti bawa HP kemana-mana, udah pokoknya. Gitu. Tidur HP-an gitu ya? Tapi hampir 24 jam kayaknya sih, Bel. scroll yang bermanfaat gak sih kamu? Tentunya iya dong, kan nggak mungkin lah kalau misalkan kita cuman scroll atau ngeliat sosial media yang nggak bermanfaat itu tuh menurut aku kurang menarik aja. Iya. Gitu. Apalagi kalau kayak kita nih, kalau mahasiswi gitu kan ya, harus benar-benar banyak literasi sama mengerti dunia sosial mediaan atau yang berkaitan dengan sosial media itu sendiri, Bel. Ya namanya juga smartphone gitu kan ya, smart gitu kan, bukan stupid phone. Jadi Iya, kita penggunanya juga harus pintar gitu, pintar-pintar menggunain sosmed. Oke. Bel, tapi kalau kita ngomong di sini cuman berdua kayak nggak suruh kayak teman-teman di belakang dong, say hi. Halo. Oh, tuh, ya ampun. Kok Pada sepi? iya sepi Nggak ya. kayak kemarin ya. Iya, nggak rame. Soalnya lagi ngopi nih kak di bawah, kan hujan tuh. Cari yang hangat-hangat. Kayak gara-gara hujan. Iya, Kayak mereka masih kejebak di rumah. Iya juga sih, tapi juga rame sih. Cari yang hangat-hangat katanya. Oh ya, Bella. Ngomongin tentang kita sekarang lagi ada di Kopi Kelut Radio. Nah, sebelumnya aku pengen sedikit ya bercerita lah atau menjelaskan. Jadi Kopi Kelut ini tuh ada salah satu platform atau wadah nih dari anak-anak yang ada di Kopi Kelut ini. Di mana Kopi Kelut ini menyajikan tentang mereka yang awalnya itu tuh sebatas kayak anak-anak tongkrongan biasa gitu, Bel, yang kayak kita yang sering ngopi, sering ngobrol gitu, kayak obrolan-obrolan anak-anak tongkrongan gitu yang awalnya terinspirasi dari situ. Akhirnya mereka membuat platform ini sehingga mereka tuh kayak menggabungkan antara radio sama Podcast. Iya, Keren banget ya. Iya, kayak kita sekarang gini. Iya maksudnya kayak meskipun mereka nongkrong tapi kayak penuh dengan inspirasi gitu buat anak-anak muda ya nggak sih? Iya, nggak cuma kayak ngobrol-ngobrol yang nggak terarah, ya nggak sih? Iya, sama kayak obrolan anak-anak zaman sekarang gitu, Bel. Sering-seringnya tuh dibagiin ke orang-orang lewat podcast radio ini, bener nggak? Oke. Bisa kalau Bella tuh kalau sering lihat podcast atau dengerin podcast juga nggak sih? Iya sih sering, biasanya sampai ketiduran gitu. Iya, biasa apa nih channel podcast yang biasa Bella sering dengerin? Tergantung mood sih, biasanya sih kalau lagi galau kayak rintik seduh gitu, kalau lagi galau gitu ya. Itu Tapi sih. kalau lagi kayak greget banget gitu ya, kayak gak bisa tidur gitu, aku biasanya dengerin yang soal-soal politik, soal-soal yang agak Gitu? berat-berat gitu ya. Emang kalau ngedengerin politik bisa sampai jadi pengantar tidur gitu dah? Ya nggak juga sih, ya agak ribet juga ya mikir politik sebelum tidur. Gila. Kalau biasanya kan kalau orang ini kalau pengantar tidur biasanya kan ngedengerin lagu-lagu yang slow atau kamu mungkin dengerin murotal ya nggak sih? Iya sih biasanya sebelum itu. Tapi juga di podcast biasanya kan juga ini kan banyak musik-musik gitu kan, pengantar musik-musiknya juga. Iya sih, benar sih.
biasanya apa lagi nih Bella selain ngedengerin podcast Rintik Sendu atau sering ngeliatin channel-channel apa nih yang sering Bella liatin? Channel-channel tentang podcast. Iya. Banyak sih Kak, jadi kayak sharing-sharing tentang cinta, tentang apa ya, masalah-masalah cinta yang udah relate sama kehidupan kita gitu loh. Jadi kayak sebagai apa ya, cerminan gitu loh. Kayak waduh ini relate nih buat aku nih. Suka sih yang relate-relate gitu. Apalagi kayak di zaman apa ya, apalagi di usia kita, yang apalagi anak-anak kuliahan yang masih mau menginjak umur 20 tahun. Nah, biasanya tuh kita tuh banyak overthinkingnya banget dan kayak apa tuh namanya, benar-benar cari channel yang menurut kita itu benar-benar harus relate sama apa yang lagi kita pikirin. Semisal kita lagi putus atau kita lagi galau, kita mesti cari di Spotify atau dimanapun mesti harus ngedengerin yang benar-benar relate sama kita nggak sih gitu? Iya gitu, ngedengerin orang ngomong udah kayak apa ya, nggak bosen gitu loh, iya nggak sih? Kayak mengantar tidur banget gitu. Kamu gimana? Suka dengerin podcast? Lumayan suka, cuman kayak podcast ringan aja gitu Bel, yang nggak terlalu berat atau nggak terlalu berbau-bau itu aku mesti hindarin karena aku orangnya malas banget. Kayaknya kita berdua aja nih di sini. Enggak dong, nanti tentunya kita akan ditemenin sama someone. Ngobrolin apa nih? Ya tentunya kita tuh banyak deh yang bakal diomongin. Tentunya nanti obrolannya bakal mengarah tuh tentang sama apa yang lagi kita lakuin sekarang gitu, podcast yang lagi kayak berkaitan dengan digital. Ya benar, konten kreator gitu-gitulah Bel. Sekarang kan lagi sekarang tuh lagi banyak banget yang jadi konten kreator gitu. Oh, ngobrolin soal konten kreator. Tadi aku sempet ngomong Bella ngomong karena Bella seneng dengerin podcast atau podcast tentang asmara. Kalau boleh tahu Mbak Bella sekarang statusnya apa? Ini lagi mau dibuka di sini? Lagi menyendiri atau ada someone atau gimana nih Mbak Bella? Mau dibuka di sini? Boleh tak? Belum pasti masuk dulu. Aku ini sih, tebak apa? Muka-muka kayak ini sih punya. Ada dong, pastinya ada. Apalagi kalau influencer sering buka-buka endorse gitu juga gak sih? Iya sih, alhamdulillah. Iya ada. Alhamdulillah, itu ngebantu banget gak sih buat kita yang mahasiswa, buat ngebantu uang jajan biar gak ngebebanin orang tua tuh biasanya ngebantu banget gak sih Gabriel? Banget, apalagi di era digital kayak gini kan, kita tuh harus bisa manfaatkan handphone dengan baik. Apalagi sosial media yang diolah dengan baik kan bisa apa ya, bisa ngasilin duit gitu kan, nggak cuma scroll aja gitu. Oke. Kalau soal percintaan nanti dulu deh ya, maksudnya segmen selanjutnya lah kita bahas itu, ya nggak sih? Tapi pertanyaan aku tadi belum dijawab loh. Rahasia dong. ada banyak ya maksudnya enggak apa ya, enggak sih, ada berarti ada gitu. Ada, makanya yang sering didengerin biasanya konten-konten yang berbau cinta gitu, lagi menghadapi masalah. iya kalau lagi pengen gitu. Okay. Lagi belum mikirin itu sih sebenarnya. Ngomongin tadi ya Mbak Bella, karena kita cuman di sini nggak bakal sendirian, kita nggak cuman berdua di sini, kita bakal juga ngundang salah satu orang yang dari tadi kan kita ngomongin dunia digital, konten kreator gitu. Nah itu kita bakal ngobrol nih seputar dunia konten kreator sama ya bisa dibilang orang yang cukup ahli di bidang situ gitu. Ahlinya gitu ya, yang udah terjun langsung di dunia konten kreator. Tapi mungkin sebelum itu kita kayak lagi di hujan-hujan kayak gini, kita mau dengerin lagu nggak? Mau dong, lagu apa nih enaknya? Sambil ngopi gitu ya? Boleh nggak sih request? Oke, Bel, balik lagi nih sama kita di sini ngomongin tadi. Aku kan udah janji nih
bahwa kita juga mau mengundang salah satu konten, bisa dibilang konten creator juga yang lumayan ya bisa dibilang udah di dunianya. Udah terjun menjadi konten creator. Siapa tuh? Kita langsung panggil aja yang di belakang layar lagi dingin-dingin, Mas Ardi. Tepuk tangan buat Mas Ardi. Ya, silakan duduk Mas. Aduh, gitu ya. Ya, silakan. Panggilannya Panggilannya Ardi. Atau Iya, nama panjangnya bisa siapa? dipanggil Ardi, bisa dipanggil Abrar, bisa dipanggil Gazi, bisa dipanggil Sayang juga bisa. Oh, gitu. panjangnya apa? Emang nama panjangnya siapa? Namanya Abrar Gazi Ardian ya. Bisa dipanggil, ya itu tadi Ardi, bisa dipanggil Ardi, bisa Aduh, dipanggil Masnya Abrar. ngomongnya cepet banget. Nggak ngerti. Bisa dipanggil Ardi, bisa dipanggil Abrar, bisa Abrar. Enaknya Ardi. dipanggil Dikun aja. Siapa? Dikun aja. Kenapa bisa Dikun? Ya karena nama IG saya Ardikun. Ardikun. Kenapa gitu. Dikun gitu? Enggak, dia lagi promosi, Wak, dia lagi promosi. Oh, iya sih. Follow ya. Promosi, Kalau iya. kenapa namanya Dikun karena saya tuh wibu sebenarnya. Oh, gitu. Iya. Jadi saya suka kartun-kartun Jepang kayak Naruto, terus One Piece, terus kayak Dragon Ball lah. Oh. Yang namanya masa kecil itu. Sejak kapan suka? Dari kecil. SD sih. Udah SD. Mungkin agak ke tangan Mas Ardi. Oh iya. Biar kita bisa lebih dekat. Oh, lebih dekat ya. Ya, gitu. Gitu ya. Ya. Mas Ardi gimana nih di malam hari ini? Kabarnya baik? Alhamdulillah sedikit sakit. Karena Kenapa? Iya, kehujanan tadi. Ya kehujanan. Ya, Oh, jangan gara-gara disini kehujanan. dari telang juga kan tadi. Oh, udah makan kan? Sudah. Santai. Kebetulan Mas Ardi tadi di Telang ada urusan apa sebagai Urusan mahasiswa biasa. mahasiswa ngampus Enggak. atau urusan apa nih? Urusannya itu Ngopi. Iya, ngopi sama teman-teman. Oh, Biasa. Anak muda. Tapi makasih loh ya udah nyempetin hari buat nemenin kita biar nggak berdua di sini aja gitu ya. Ah, iya. Iya. Saya sengaja bikin saya memang sengaja datang ke sini demi kalian berdua. Oh gitu. Anjay. Berarti mereka nggak dianggap kita. dong demi kita. Demi Kan kalian. yang di depan layar. Oh gitu. Di balik layar itu beda lagi. Wah temen-temennya abis ini di belakang pada itu nih ntar nih. Pada gimana? Pada ngomongin Tapi sekarang lagi sanrasan ya mas ya? Sanrasan. Sanrasan. Sardi sekarang lagi sibuk nggak? Enggak sih, duduk. Selain enggak, bukan sekarang gitu. Oh, gimana? Selain kuliah. Kan lagi kuliah nih kan? Iya, iya. Nah, Kesibukannya. selain kesibukannya apa? Ya, saya juga pekerja ya. Jadi pekerja di sebuah media di Madura. Jadi sebagai editor juga, editor video, juga bikin konten juga. Terus kadang saya juga buat YouTube kok. YouTube juga, ngurus YouTube-nya orang juga. Oh, editor. Ya, editor. Editor YouTube, konten kreator. Banyak dong gajinya. Enggak nentu sih ya. Enggak nentu soalnya. Ha-ha. Oh ya Bel, kamu tau nggak dengar katanya nih ya, Mas Ardi ini salah satu founder ataupun diri dari Sosiatif. Kalau boleh tahu apa sih Sosiatif itu Mas? Sosiatif itu sebenarnya sebuah wadah ya, sebuah wadah buat teman-teman yang kekinian banget sebenarnya. Jadi kayak kemarin itu, jadi kami menyempatkan buat melakukan riset dari beberapa teman-teman itu. Saya ditanya, jadi siapa yang apa namanya, cewek idamannya, cowok idamannya kayak Oh gitu. iya iya, aku sempat lihat sih, aku udah subscribe loh. Udah subscribe ya? Udah subscribe tuh, subscribe gitu. Iya dong. Terima kasih. Menarik sih, asik gitu kontennya. Ya, Itu jadi emang ada kayak grupnya atau emang kayak siapa yang mau ikut ngonten ayo atau udah ada gitu orangnya? jadi sistemnya gini. Jadi ketika kita melakukan syuting ya, take video itu kita memang ngajak teman-teman. Siapa yang mau masuk, siapa yang mau in frame bisa ngubungin kita. Oh seperti itu Ya. sistemnya. Tapi kadang juga ada yang sedikit maksa juga. Jadi karena buat apa ya? Nambah-nambahin aja sih.
juga ada teman-teman kan ada yang nggak mau, ada yang malu kan gitu. Gitu. Dan biasanya tuh di asosiatif sendiri itu matok nggak sih, kayak mematok kayak harus menyajikan konten yang seperti ini atau kayak gimana? Biasanya basicnya tuh menyajikan konten seperti apa di asosiatif ini sendiri? Di asosiatif itu biasanya kami menyajikan konten yang kayak konten nyantai aja sih, kayak kita ngebahas apa yang populer saat ini di anak muda ya, di anak muda kayak outfit, kayak K-pop kan, biasanya kan anak-anak kan teman-teman yang lain kan di luar sana suka K-pop atau game. Bisa gitu kan? Ada gitu ya. Ada. Soalnya kayak ceweknya tuh lebih ke komedi nggak sih mas? Ya, kami juga menyajikan komedi kayak parodi ya, parodinya apa kemarin itu kami buat video Itu klipnya nggak sih? Thailand. Oh iya. Iya. Tapi ada juga tuh yang aku lihat kayaknya yang video pas memparodikan menjelaskan tentang Jamet Madura nggak sih? Ya, Hahaha itu tuh. itu memang kami menyajikan karena memang waktu itu Jamet kan lagi hype-hype-nya gitu kan ya. Jadi kita lanjut aja gas Oh aja. kayak konten-konten yang lagi relate ya, kayak misalnya Relate. kayak Yang relate. Q&A kayak iya atau tidak gitu, Ya. pilih gitu ya. Oh iya. Bener tuh. Asik sih. Ya, tapi Selain di YouTube di mana? maksudnya di YouTube maksudnya nggak Di ngerti. IG nggak ada? Instagram? Oh, Instagram lagi vakum ya. Oh, vakum. Lagi vakum. Karena teman-teman lagi berkelana. Oh gitu, enak ya. Paling up-nya tuh di YouTube banget gitu ya. YouTube, TikTok pernah viral malah. Oh ya. Ya, pernah. Pernah di channel apa? Pas konten apa nih? Tanya-tanya. Jadi waktu itu kami nanya anak universitas di Surabaya, suatu universitas di Surabaya. Jadi kami tanya lagu kesukaannya yang diputar di Spotify. Tapi ternyata tapi maksudnya out of the box gitu loh jawabannya. Kita pikir kan waktu itu lagi zamannya lagunya siapa ya? Hati-hati di jalan. Oh iya. Oh, lagunya Tulus. Ya. Itu Iya lagi tuh. populernya Tulus Iya kan. sih. Tulus, habis itu ternyata jawabannya apa? Jawabannya waktu itu UNI kalau nggak salah. UNA apa? Lagunya itu apa namanya? Wibu tuh loh. Madakono Sekai wa gitu. Aduh nggak paham. Nggak tahu sama sekali. Sumpah. Jadi Apa Wibu jadi kita itu? kaget. Pertamanya saya nggak ngeh tuh lagunya apa ini, lagu siapa ya. Terus ketika kami tanya lagi, coba nyanyiin mas sedikit refnya. Ternyata pas nyanyi Madakono Sekai wa. Oh, Ya iya. sudah kami tambahin. Sejati dia. Iya. Akhirnya paham gitu. Paham. Loh, ternyata lagunya ini ternyata. Lagunya Kimi no Na wa. Kalau Masnya juga suka kan katanya? iya sih. Tuh Ya, kan. makanya dipaham. Kalau iya sih. coba Oh, iya, iya, nggak iya, ngeh iya. kan lagu Nggak apaan tahu nih? ya, iya. Untungnya nggak. Iya, Kimi no Na wa yang Madakono Sekai wa. Iya. Anjir, Aku wibu. sempet denger sih, tapi aku sempet denger di TikTok lagi rame ta juga. Iya. Iya. Tapi waktu itu kan meme-nya dinosaurus tahu? itu. Ada. Bong, wibu. Nah. Ini obrolannya udah menyangkut ke wibu Bel. Berapa gitu. tahun sih udah jalan itu? Sekarang berapa? Channel 2021, 2023. Berarti 2 tahun, hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Masih baru banget. Udah lama ya. Berapa orang mas yang ngediri? 3 orang sih. 3 orang. 1 orang itu saya, 1 orang lagi teman saya, 1 orang lagi teman saya juga. Iya sih, jadi temen ya. Iya sih. Nah itu tuh channelnya tuh. Oh iya. Jadi channelnya Iya, kayak udah. gitu Bel. Aku juga udah lihat tuh Iya. channelnya asosiatif. Kayak paling lucu pas mereka itu loh yang parodiin jadi Thailand gitu. Nah, juga sih, di lucu situ tuh ada temanku kontennya. loh yang jadi talent. Siapa ya? Oh siapa namanya? Egi. Oh, Egi, Nah, iya, iya. si anak Ikom juga. Oh, Iya aku nggak pernah in frame Oh, itu Namanya ada. editor. Ada. Cuma berapa? 1 doang sih sebenarnya. Iya. Emang kerjanya editor gitu nggak sih? Kadang kayak bagus gak bagus ya udah gitu. Iya. Nggak tahu ya nggak sih? Heeh. Iya. Tapi kita bangga. Kita harus Bangga, bangga dengan karya kita harus sendiri. dong. Sejelek apapun karya kita, tetaplah bangga Kamu dengan karya otodidak atau gimana? Prodi apa sebelumnya? Sebelumnya saya itu otodidak ya. Aku belajar dari Agung Hapsah dulu. Agung Hapsah, terima kasih jika Anda melihat ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Agung Hapsah. Belajar sendiri guys. Iya. Keren. Belajar sendiri sih. Dari SD? Oh SMP, enggak. SMP Enggak, kelas. enggak. SMP. Pertama tuh belajar Australia. SD kan, SD terus dia pindah ke SMP, dia pindah ke Kalimantan kan, karena Kalimantan. orang tuanya pindah kan.
Berkelana. Ardi. Ini ngaco apa siapa sih? Allah. Pantes tau nggak? Dia pakai. Siapa? Siapa Udah itu? diatur aja dulu gitu deh. Jadi pas SMP itu belajar waktu itu Baiskak ya juga. Baiskak, terus ada Agung Hapsah, Chandra Liau, Kevin Anggara. Jadi pas ngelihat mereka tuh terinspirasi sih. Jadi di SMP itu juga udah punya YouTube sebenarnya. Cuman anak-anaknya pada bubar, jadi mencar lagi. Gitu. Dulu SMP-nya di sini. SMP di sini sih. Oh, di sini. SMP 2. SMP 2. I love you. Terima kasih pada guru-guru yang telah mengajarkan SMP 2. Kepreset I love you. guys. Wah, terus siapa tahu ntar Bu siapa nonton wah nih Ardi murid aku nih kayaknya nih. Wow, jangan. Saya masih mencintai Tapi SMP. ini sih kayak keren aja gitu, otodidak dari SMP gitu. Tapi kepikiran gak sih setelah lulus sekolah terus kayak ini nih, gak mau ngelanjutin di bidang yang sedang ditekuni gitu, atau mau nyoba hal lain? Sardi. Percaya nggak? Tebak cita-citaku dulu jadi apa? Pilot. Salah. Jadi apa? Pilot. Salah. Muka-muka. Weh, bukan. Oh, tak Bukan pikir kesana. bener gini. Oh, bener gitu. Bukan. Emang ide ya? Dari Jadi apa ya? segala sudut pandang yang berbeda nih ya. Cita-citaku dulu jadi angkatan laut, tau nggak? Oh, siap. Sekarang jadi angkatan beban. Iya. Beda loh, tim Halode itu beda. Kalau tim Halode itu biasanya tim kacang hijau sama kacang coklat biasanya tuh, Mas. Waduh. Waduh. Kenapa dulu cita-cita angkatan laut? Soalnya tetangga jadi angkatan laut. Oh, gitu. Terinspirasi. Iya. Tetangga jadi Akhirnya? angkatan laut. Akhirnya angkatan beban. Sekarang akhirnya jadi apa ya? Jadi apa apa? namanya? Angkatan 2020. Angkatan corona. Kepikiran mau jadi angkatan laut pas SD kayaknya. TK. Iya. Biasanya kalau TK kayak cita-citamu apa dek gitu, dokter, guru, itu polisi, gitu doang. Iya. Tahu kan? Jadi, tapi kalau di orang-orang ya, yang kayak di IG, di Twitter gitu kan, pada ngomongnya pas SD cita-citanya angkatan laut, Iya. pilot atau angkatan dan sebagainya macamnya ya. Tapi pas SMP berubah lagi jadi jadi guru misalkan. Pas SMA jadi apa aja lah kan gitu. Saya konsisten sampai SMA kelas 2. Jadi kelas 3. angkatan laut. Iya. Kenapa tuh? Maksudnya kayak gak usah nggak jadi ini deh gitu. Kenapa? Ngapain? Maksudnya ada pikiran kenapa gitu? Gak jadi gitu. Iya. Kenapa? Karena nggak waktu jadi? itu tes tesan saya gak lolos. Menyerah. Oh iya dong. Hei. Udah nyoba berapa kali gagal? 3 kali. Tapi masih kayak punya hasrat pengen lagi nggak? Atau nggak lah pasrah gitu? Atau Kalau- sudah menikmati pekerjaan yang sekarang ditekuni nih. Ya, kalau sekarang sih lebih menikmati ya karena capek yang mau olahraga lagi. Oh, bener. Tapi harus olahraga lah. Iya, maksudnya olahraganya kayak olahraga yang berat-berat. Tapi sebelum punya pikiran mau jadi angkatan laut, itu kayak ini udah jago ngedit nggak? Iya, jadi sempet aku itu apa ya, kerjasama sama angkatan laut juga, jadi ngebuat video gitu. Pernah ada waktu itu 2021 waktu itu. Ush. Waktu awal-awal Ngajak awal-awal. collab gitu tah. Bukan collab, kayak mereka punya Project, terus project. ngajak dia jadi video profile. editornya. Nah, Oh, masuk. saya gitu. Gitu. Ya Keren, berhubung keren. soalnya bapaknya temen sih angkatan laut, jadi bisa masuk gitu. Keren sih. Lah, Besok kalau ada lagi. Atau sampai Harus. belum lahir atau gimana udah kenal nih. kalau waktu itu gak ngajak karena yang ngajak temen gitu. Jadi berapa orang? 2 orang aja aku sama kamu. Oh ya udah wes berangkat gitu. Pokoknya gas aja dulu. Kalau dulu sih gas aja sih. Sampai sekarang sebenarnya. Tapi masnya lebih suka di depan atau di belakang kamera nih? Biasanya editor kan kayak di belakang kamera gitu. Atau masnya juga terbiasa udah di depan kamera gitu? Kalau depan kamera mungkin beberapa ya. Beberapa kali muncul depan kamera kayak di konten tanya-tanya tadi. Itu depan kamera. Cuman lebih seneng ada di belakang karena kerjanya nggak keliat gitu. Bener banget sih Bel. Nggak cuma konten kreator. Biasa kalau kita lihat di dunia film kan ada orang yang suka in frame sama yang nggak suka in frame. Kayak Mbak Bella kebetulan nggak suka film gitu nggak? Suka dong. Suka Bella kalau Suka lebih- film ya?
Iya, Film apa? Lumayan. film ini banyak. Film Korea gitu. Enggak. Suka film Suka atau suka Korea membuat juga. film gimana? Dua-duanya. Oh, Kita kan bikin film dua-duanya. juga harus suka film dong. Film ya. Kalau film mbak-mbaknya suka yang kayak gimana nih? Mbak Sita dulu deh. Nah, aku sekarang nih lempar pertanyaan nih. Gimana? Kok jadi dia? Gimana? Kok jadi dia Sekarang ya? lempar. Gimana? Sukanya film Film kayak apa? Oh, sukanya film Genrenya. genre apa? Aku lebih ke horor sih. Horor ya. Kalau romance tuh beberapa doang sih, kalau lagi mood aja. Action nggak suka. Lumayan Lumayan suka. suka. Kayak filmnya Marvel tuh. Oh ya. Terus kalau Mbak satu lagi. Aku Mbak Febela gimana? berbalik sih sama dia, aku lebih suka ke romance, tapi juga aku suka action. Action ya. Ramen sih juga, ramen yang lagi booming biasanya tuh. Gitu. Soalnya kalau lagi nonton horor tuh aku yang nggak nonton, kayak ditutup bantal gitu. Sama dia nggak nonton kan ya? Gitu ya. Kamu? Kalau aku sih sukanya kartun. Oh iya Tadi sih kan tadi. Iya sih wibu sih tadi sih. Enggak. Wibu sih. Kartun apa yang di TV? Kalau biasanya ya nontonnya itu ya SpongeBob. Saya juga suka Saya nggak? itu. SpongeBob, Transformers, Sci-Fi itu seneng. Kayak science Iya. fiction kayak Interstellar. Itu kan udah ada logiknya kan. Di sana kan menjelaskan kalau ada rumus fisikanya juga. Jadi itu senang karena di situ ada rumus ke apa namanya? Einstein. Rumus EMC. Relativitas. Nah, di situ kan disajikan ada ilmunya, di samping ada ilmunya juga dapat feel visualnya gitu. Kalau Christopher Nolan, good. Tapi nggak mungkin nonton ini kan Christopher Nolan. Nonton nanti ya, nonton. Kalau ini apa? Kalau film kayak ada Code, gitu, Inferno, Angel and Demon tuh apa? Genre apa? Itu thriller. Trailer. Masuk trailer sih. Thriller. Ya gitu sih. Lebih juga pernah pernah buat film juga sama anak-anak isi Jogja gitu. Wih. Jadi runner. Enggak serius. Jadi editor pasti ya. Enggak. Jadi apa? Kalau di film itu kasta tertinggi itu kan ada di sutradara ya. Ya, Pasti ada di mungkin ya. sutradara, ada di DOP, ada di produser. Nah, yang kita itu kalau udah masuk film pasti langsung paling bawah. Di runner. Pokoknya dari kru yang paling berat-berat itu. Ya itu, ngecek barang satu-satu gitu-gitu. Terus kalau kadang-kadang jadi lighting, paling banyak jadi lighting sih. Lighting itu ribet banget. Tapi kan iya sih, Kompleks. banyak yang baru-baru ikut tuh biasa harus jadi lighting gitu-gitu karena mereka kan masih baru belajar. Tapi Iya. kan namanya kerja tim ya. Selain kita jadi kayak gitu kan kita juga belajar yang lain gitu. Iya, Kan ngeliat jadi langsung enak. proses buatan film gitu kan. Oh, berarti selain kamu ini editor, kamu juga pernah bikin film. Ya. Selain itu apa lagi nih? Tipis-tipis. Dan selain itu apa lagi? Kayaknya katanya si Mas Ardi ini sekarang lagi bekerja di mana bukan Mas? Ya itu dia. Itu mah zaman dia SMP. Ya. Dari Facebook. Iya. Facebook. Aku kerja di situ PT dulu. Mencari Cinta Sejati. Di mana? PT Mencari Cinta Sejati. Dia mencari Indah Sejati. Iya. Kamu pernah ya? Aku nggak main Facebook. Waduh. Parah sih gak main iya Facebook. Sih, iya Waduh. sih. Nggak main Masa mudanya tuh kurang greget Parah gak main gitu. Facebook, guys. Aduh, Kamu ngapain guys. aja SMP? Makan cilok. BBM. BBM. Iya. Jangan ada Instagram udah Facebook. Instagram tuh waktu itu tuh. Facebook enggak? Enggak sih, enggak terlalu. Indah. Bisa loh. Kalau lupa masuk Instagram, username-nya tuh bisa melalui Facebook. Aku tuh biasanya mempergunakan Facebook untuk hal itu, cuman Kasihan gitu. Facebook ya. Kasihan. Cuman dipergunakan. Kamu loh, SMP mau Kasihan ya, ngapain? Main kasihan apa? Facebook itu sangat indah. Kamu Dengan pasti meme-memenya yang seleb Facebook. apa? Selebnya Facebook. Oh tidak. Kalau Apa? Facebook cuman ya masuk ke grup-grup meme gitu doang. Nah, biasanya tuh Oh, iya. jangan salah, ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah, cuman saya tidak mau menyebutkan di sini. Lengkap Facebook. F. Semua meme yang ada di Pakai kode, TikTok, pakai kode. Twitter, Instagram tuh semua berasal dari Facebook. Anak-anak Facebook buat tapi dicomot. Ini sih dulu sebelum Facebook tuh ada. 9gag, ada Wanca, Friendster. Oh, enggak kenal sih, enggak Aduh, kenal aku. apa itu nggak tahu, Mas. Kayaknya anak 2000-an enggak ada. Iya.
Kalau sekarang itu namanya wanca ya, yang apa nama? Wanca. Itu kan apa 9 gag versi Indonesia. Iya, 9 gag dan Tempat wanca. meme. Tempat meme. Nggak tahu. Kayaknya kelahiran 2000 ke atas nggak tahu ya. Itu kan 2000 juga tuh. Aku 2000. Dia anak 2000 Iya Wak. sih, Iya. tapi kayak kelahiran 2001, gorengan. 2001 sekarang kan gorengan ya. Oh, 2000 dapat 1. Iya, Oh, 2021 kan. Ya Allah, Gorengan. jokesnya nggak sampai. guys. jokesnya bapak-bapak ya. Bapak-bapak kayaknya. Sudah mulai gini nih. Ya, Kak foto. Ya, otomatis. Sama gini. Iya. Begini. Iya. Gini, Kayak gini gini enggak juga. pernah gini. Sama kalau di wisata tuh mak-mak biasanya kayak Gini. di yang bentuk love gitu. Wanjir. Kamu kayaknya ya. Iya, bapak-bapak banget. Iya aja. Gimana lagi ya? Sudah Ya itu dia iya Allah. aja. Tapi aku penasaran sih, kamu loh belum jawab pertanyaanku. Apa? Prodi apa? Oh, ilmu komunikasi, kebanggaan kita. Kok nggak tahu kamu? Bohong. Duh, ilmu komunikasi Universitas Brawijaya. Gak ada. Iya, tapi ikom. Ikom. Kalau ditanya saya UTM. masuk Serius? Yes. Singkatannya itu Ilkom atau Iko? Ilkom. Ilkom. Ikom. Ilkom an. Ikom. Ilkom. Aku pernah ya. Ilkom itu ilmu Oh komputer. gini. Gelarnya Dulu S S-Ikom. Tapi sebenarnya itu terserah. Iya. Ya. Gak gitu. No, Yang gak gitu. Aku sumpah ini gokil, karena aku punya tetangga. Dia tuh juga seumuran aku kuliah gitu kan. Habis itu aku nanya, "Kamu jurusan apa?" "Aku Ikom." "Loh, aku juga Ikom, kita sama dong." "Oh yaudah kita nanti bisa ngobrol tentang prodi kita gitu kan." Ternyata dia bicarain tentang ngoding. Ternyata ilmu komputer, guys. Itu Iya, jadi gelar itu sama-sama kom Ilmu gitu. komputer. Jadi ambigu. ambigu. akhirnya. Langsung kayak, "Loh alah, aku komunikasi." Ternyata Ilkom sama Ikom. Tapi kalau komunikasi itu enaknya dia itu kan kompleks. Jadi semua aspek kehidupan itu dipelajari semua. Iya. Contohnya kalau di PR itu kan ada pelajaran cara bahasa tubuhnya kita kan. Public relation. Iya. Ya. Wah, Ya kan? anak. PR tak kira pekerjaan rumah. Ya Allah. PR. Public Jadi di relation. PR itu jadi kita bisa tahu caranya gesturnya orang ini kalau lagi gak nyaman, lagi gak enak tuh kita tahu. bener banget. Lagi kasmaran juga tahu. Lagi di Belajar PHP-in juga psikologi juga. tahu. Iya. Tapi bukan lebih Bener. ke iya benar. Iya, Ya, psikologi iya gitu sih. Kayak menjurus ke situ gitu loh. Iya. Jadi senangnya kalau Ikom itu belajar semua aspek kehidupan. Yeay. Nah, dan biasanya juga kalau anak ikom katanya nih, ntar perspektif kerjanya itu akan di dunia media-media aja. Contohnya kayak jadi konten kreator, bener banget nggak sih? Iya, tuh. Sama kayak pekerjaan Mas Ardi sekarang yang sedang ditekuni gitu kan, menjadi Iya, konten iya. kreator gitu Konten kan. kreator. Setuju nggak sih sama pendapat aku? Setuju sih. Nah, karena pekerjaan Mas Ardi itu sekarang mengarah ke sana gitu ya, kita ngobrolin masalah konten kreator. Konten kreator. Konten kreator. Sebagai dari founder apa? Sosiatif ya? Sosiatif. Menurut pendapat Mas Ardi, apa sih konten kreator itu? Konten kreator itu kalau dari arti secara harfiah ya. Wes, Secara harfiah. Oke. konten kreator kan kalau di bahasa Indonesia kan jadi kayak pembuat konten. Nah, Iya. konten itu kan di dalamnya tuh mengandung sesuatu, konten sesuatu, konten sesuatu. Jadi kalau menurut saya konten kreator itu adalah sebuah seniman sebenarnya. Tapi dia itu nggak menggeluti yang seniman banget gitu. Kalau seniman kan kayak mereka punya eksistensi dan percaya diri yang tinggi kan gitu. Kalau Tapi juga kalau konten kreator yang udah ulung. ini kan udah juga mereka terkenal kan famous juga. Iya. Iya. Kalau yang awal-awal, jadi secara dasarnya aja gitu loh. Tapi beda kan content maker sama content creator beda kan? Beda. Content maker sama content creator. Kreasinya ada Content maker itu udah ada bahannya. Nah, dia tinggal melaksanakan. Tapi kalau namanya content creator, dia menciptakan sebuah konten. Oh, seperti itu. Ya itu yang diciptakan oleh tukang prank. Nah kan? Kenapa harus prank?
Ya, Kenapa karena semua berawal tuh dari prank ya semuanya berawal Semua dari jenis prank. konten maksudnya. Nggak, boomnya sekarang ini. Awal-awalnya. Sama angkatan laut nggak terima jadi kalian betul. Waduh, nggak begitu. Itu bukan prank. Itu bukan prank, Mas. Itu Itu emang kenyataan lebih hidup. menerima kenyataan. Ya, sebenarnya. kenyataan yang harus dijalani. Lebih ke menerima ya, Iya. bukan di prank lagi. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang konten kreator ini kan Kayak ini ya ada Agak jauhan. agak jauhan. Agak jauhan, agak deketan. Ini ya ada keluh kesahnya gitu, sorry. Keluh kesah ya dalam kehidupan Maksudnya- berteknologi. Enggak, maksudnya kayak ada senengnya sama ada enggaknya. Kan kalau kita kerja sama orang kan kayak kita dapat gaji yang tetap. Tolong. Sini. Bukan. Sorry. Permisi ya. Kamu Ya. enggak ini ya, enggak apa? Enggak peka. Iya, males Love aku. language-mu apa sih? Love language bahasa Indonesia. Oh iya. Maksudnya kamu tuh enggak ini loh. Enggak act of service. Kalau di Bangkalan bukan ex of service sih. Apa? Tukang servis adanya. Tukang servis entah maksudnya. Gimana sih? Enggak. Kayak kalau kerja di orang kan kita tuh gajinya tetap. Iya. Tapi kita terikat. Nah, kalau konten creator nih kan kayak ya Kayak kita bebas bikin banget konten gitu ya. atau enggak, tapi ya enggak tetap gitu. Kalau kadang booming, kadang enggak gitu. Ya itu tergantung dari pemikiran kita ya. Jadi kayak apa namanya? Kalau kita misalkan berkarya aja dulu, nggak perlu mau bagus mau jelek atau mau dilihat orang mau nggak dilihat orang, ya tetap aja itu karya kita kan gitu. Kita harus mengapresiasi karya kita sendiri kan begitu. Mau dibilang jelek sama orang, mau dibilang karya apaan nih cek-cek, bodo amat lah, bodo gua amat. bisa bikin kayak gini misalkan. Orang Jakarta bos. Hidup tuh bukan hanya tentang Jakarta, enggak. Iya. Ya kan maksudnya kan pernah Kamu udah nggak punya temen. Oh iya, apalagi udah pindah. Udah pindah ibu kota maksudnya. gini, pernah di komen gitu ya sama orang gitu. Buat apa sih buat konten-konten kayak gitu? Ya udah, pernah. kalau kamu nggak suka skip aja gitu loh. Oh, kamu nanggapnya kayak santai gitu ya. Iyalah, udah, ngapain gitu. dibuat kamu harus suka kan jadi diktator. aja. Tapi kan kayak sebelum bikin konten gitu kan kamu juga mikirin ini konten buat siapa sih menujunya gitu. Kamu Oh, iya. Ya, kayak target Gitu kan. pasarnya tuh buat Nah, siapa Ya gitu. benar. tuh. Kalau sekarang sih ada namanya kayak target market gitu, niche Iya. namanya. Iya. Niche konten gitu. Tema Misal kayak di tema YouTube konten. nih, siapa sih yang sering nonton YouTube gitu, misalnya bapak, Iya. ibu-ibu. Apa? Mobile Legend. Udah- Mobile Legend. Bel, kayaknya kita di sini tertindas banget ya, udah bukan wibu, Nanti ajarin deh, bukan Mas. gamers Ajarin semua ya. main Mobile Legend. Ya, Iya, gimana? Tadi apa ya pertanyaannya? Aku juga lupa apa ya. Pokoknya ini deh. Target. Oh iya. Niche. Kenapa kalau di konten itu ada niche namanya? Ya karena biar kita tuh konsisten di situ aja gitu dulu untuk berfokus di situ. Kalau misalkan kita ketika konten itu sudah besar dan dimengerti sama orang, pasarnya sudah ada. Contoh kayak Fajar Sad Boy ya. Ya. Fajar Sad Boy, dia konsisten dengan kesedihannya, dia punya niche namanya kesedihan kan begitu. Iya. Iya. Jadi orang lihat dia kayak sedih tapi booming gitu ya. Iya, akhirnya Sedihannya tuh membawa berkah. iya, jadi kayak meskipun dia nggak sedih, dia harus sedih gitu loh. Mau nggak mau. Jadi kalau kayak misalkan kayak kemarin di podcastnya Denny Sumargo ya. Jadi kalau kayak siapa namanya Boy William yang bilang kalau dia itu dua orang yang berbeda, ya itu sangat memungkinkan karena demi niche-nya tadi, pasarnya Iya, dia. benar. Demi menghidupkan pasarnya dia. Kalau misalkan dia ngikut pasarnya sendiri, dia beridealis, dia nggak bakal Bisa Iya, sesuai booming sekarang, itu sampai ya. sekarang gitu kan, karena dia juga terkenalnya dengan mungkin masarnya emang karena dia awalnya terkenalnya seperti itu, ya mau tidak mau penonton harus mau lihat dia yang kayak gitu terus Iya, gitu iya kan. benar. Tapi ada nggak yang nggak harus kita ngikutin follow request gitu, tapi kita bikin arus sendiri. Iya. Ada banget. Ada Banyak banget. sih. Dia melawan hal itu ada banget. Iya ya kayak sekarang yang lagi Bukan melawan arus juga, bahkan kayak dia awalnya membuat persona apa, akhirnya berubah gitu. Katakanlah kayak balik lagi ke Fajar tadi. Fajar kan awalnya nangis doang. Mm. Iya, iya. Dia tiap diwawancara nangis. Nah, tapi kan sekarang
dia jadi ke kata-kata bijak, bahkan melucu juga tuh. Iya. Iya. Dia kayak ada hashtag Fajar udah senyum gitu. Lord Faris Kruap ya. Lord. Faris Kruap ya. Udah dulu di Facebook aku tahunya Lord Faris. Anak kecil yang sering berbuat peluang gemuk. Iya, yang anak kecil Oh, yang, iya. yang Tahu. wajahmu bagaikan rembulan gitu. Oh, itu kan ternyata kakaknya yang bikin caption. Iya, kakaknya bikin caption. Di framing kan dia kan. Ya di framing tetap dia. Ah, ah. Gitu. Dan itu tergantung tujuannya juga. Seperti kata orang ya. Apa? Seseorang kalau misalkan dimasuk ke media itu pasti ada kepentingan kan begitu. Iya Apa sih. Ya tiba-tiba lightingnya ya Allah. Anjay. Enggak, kayak misalnya kan kayak Garing ya. konten Renyah creator gitu. gitu kan. Konten creator itu bikin konten karena dicari orang gitu. Maksudnya sesuatu hal yang dicari orang itu makanya dia bikin. Sebelumnya. Ya, kalau kita follow the rules gitu. Kita kayak gitu, apa yang dicari orang? Ya ngikutin tren. Iya. Ya kan sampai sekarang ada namanya SEO kan, Search Engine Optimized sama copywriter kan. Copywriter itu dicari sekarang, pekerjaan copywriter, terus SEO engineer itu sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan baru dari hal-hal seperti itu. Kayak dari media tuh ada konten kreator ya kayak tadi ya, content maker, terus ada namanya ya juga kok. Terus apa tadi? SEO engineer gitu-gitu. Kayak banyak pekerjaan baru yang bisa dihasilkan dari sebuah media kan begitu. Jadi udah banyak banget sebagai anak ilmu komunikasi ini jadi ini sebagai peluang gitu ya. Oh iya, justru komunikasi itu menjadi peluang kita untuk memperluas apa ya? Bukan. Aku ini nanya receh. Kamu jangan. Ya lah. Kamu Memperluas- jangan membangunkan. Memperluas wawasan gitu loh, kayak dari hal sekecil ini bisa jadi seluas ini gitu loh. Banyak. Tapi aku akhir-akhir itu ini lihat tahu 5 ini kan, Pandawa 5 itu tahu. Pandawa Oh 87. yang itu kontennya yang sampah, bersih sampah Oh, Pandawara. di sungai. Iya, Pandawa 5, Pandawa 5. Lima. Pandawa 5. Ya Allah. Ya nggak salah sih. Ya Allah, Nggak salah. Bapak, nggak salah Bapak, nggak salah. Pandawa, Salah. aku taunya Pandawa 87 bis itu. Oh, malah. Oh, yang pernah nemu ular gitu ya? Maksudnya nemu Iya, pernah nemu ular dia kan. Nah, itu kan dia kan membuat niche-nya sendiri akhirnya. Dari konsistennya dia buat niche-nya sendiri gitu. Jadi akhirnya dia punya pasar orang yang Males aku. suka lingkungan. Ini kalau kalian bertiga nih, notabene anak muda dan juga jadi apa ya, punya change atau punya ilmu untuk Agent of change. bisa membuat hal yang baru apalagi di digital kan. Kalian pasti kan Iya, punya iya. banyak ilmunya karena kalian tuh kan kebetulan di jurusan yang sama. Ya, Oh, iya, benar. Ikom juga ya? Aku nggak tahu aku tahu. Angkatan berapa sih kamu? Hah? Aku tahun 2000 berapa? 2015 ya? Enggak. Kayaknya Oh, Mas iya, Adi tadi udah dengerin deh kita Terlalu kenalan. jauh. Oh iya. 2000. Aku baru masuk sih. Baru Loh. masuk tahun ini. Nah, kalau kalian lebih suka konten yang memang untuk entertain, memang hanya untuk menghibur atau memang ada yang macam edukatif gitu atau menggugah apa ya, bikin campaign apa gitu. Iya. Kasih Pandawa apa? Pandawara. Itu kan campaignnya mereka ya harus Ya. lingkungan. Anu ya, green. Go green. Itu kan lebih ke pada akhirnya jatuhnya walaupun itu curhatannya dia itu kan hanya entertain menurutku ya. Iya, iya. Kalau kalian lebih cenderung kemana? Siapa dulu? Kalian semua terserah. Dari yang kanan aja dulu. Paling kanan. Kan aja dulu. Mas Adi aja dulu. Tengah dulu aja deh, tengah. Nggak ada kan coba dari tengah. Tengah Tengah deh. dulu aja. Nggak pernah dari tengah kan? Iya, nggak pernah di tengah kan? Dari kanan kiri bu. Aku ini tengah. sih mut-mutan, tapi nggak mut-mutan. Gimana ya? Sama. Gimana tuh? Konten yang bermanfaat. Yang penting itu konten, bikin konten itu aku jarang bikin konten, tapi sekali bikin konten itu harus benar-benar dipertimbangkan bobot bibitnya gitu loh. Perfeksionis. Iya, harus perfect. Kayak kalau nggak perfect tuh kayak ada yang ganjel gitu loh. Kayak ini kan dilihat orang juga gitu kan. Apalagi kalau kita ngepost apapun itu kita lihat ulang-ulang terus gitu kan. Iya. nggak sih? Mm-mm. Nah itu makanya kayak aku jarang bikin, tapi kayak ya emang kalau sekali bikin tuh kayak harus yang
bisa diterima sama khalayak umum gitu. Contohnya nih apa nih contohnya? Yang kamu bikin dan ini menurutmu bermanfaat gitu, bukan hanya Ini sih review produk. Tapi beneran. produknya penting kan ini harus. Iya. Produk apa? Kan gini sih, ada yang nanya gitu loh, spill lipstick, spill skincare, body care gitu kan. Terus aku kayak, wah ini kalau aku bikin konten pasti bakal menarik gitu kan. Terus aku juga yang pertama, nih aku menarik teman-teman buat jadi putih. Terus juga yang kedua aku Jadi juga putih. yang kedua ini aku nggak dibayar, nggak endorse, tapi aku promosi. Aku belinya di sini nih gitu kan, bermanfaat kan ya. Berarti ngebantu. Ngebantu Nah, sih. ngebantu. Iya. Ya, yang bermanfaat pokoknya, jangan merugikan orang lain. Gitu. Kalau aku, Oke. kamu, Ntar dulu ya. Santai dulu. cita. Kalau aku mungkin ya mut-mutan juga iya gitu, tapi kalau ditanya misal konten seperti apa yang akan aku sajikan, mungkin aku kan orangnya tidak seberani Mbak Bella untuk menjadi Hoax. untuk nerima Lu endorsean. mau ngasih tahu TikTok lu ya? Jangan, enggak. Itu ada. Hoax. Itu ada pasarnya tersendiri buat apa gitu. Enggak. TikTok kan juga konten creator kan, Mas? Iya nggak sih, Mas? Iya dong. Oh. Semua. Cuman kan kontenku kan lebih ke kayak ngikutin tren-tren hal yang lagi booming, yang lagi Nah, itu FYP justru di dilihat. TikTok gitu. Iya, jadinya akhirnya aku ikut gitu. Oh, iya. Gitu. Sama mut-mutan juga gitu kalau ditanya kayak bikin konten. Tapi aku paling seneng ya kalau misalkan someday aku punya channel YouTube atau pengen jadi konten creator tuh, paling lebih ke kayak pengen jadi Superman. Supergirl dong. Oh, Supergirl ya. kok Superman? Lebih ke itu sih, kayak jadi food vlogger, review makanan gitu. Mukbang. Enggak sampai mukbang. Oh, Enggak sih, iya. kayak cuman seneng makan aja gitu kan. Tapi dibilang suka Kayak kulineran daily juga. vlog gitu ya? Ya, daily vlog kayak yang lagi Iya, viral tuh apa kontennya Bella Tobing di Instagram apa sih? A Day in My Day in Life My gitu-gitu. Life. Hai Day in My guys, Life. jadi aku bangun jam 7 pagi gitu-gitu. Terus habis ini aku ke kampus, makan ini, perjalanannya Sehari gini-gini. doang, besok bangun jam 11. Soalnya Susahnya menjadi konten creator itu seperti itu. karena aku pribadi masih tidak bisa konsisten untuk di dunia itu, jadi aku mau bilang kayak ya semut-mutnya aja gitu lah, lebih ke menikmati konten-konten orang juga gitu, Bel. Tapi gak pasif kan, kayak tetap bikin gitu meskipun konten apapun. tetap. Nggak pasif. Ini kayaknya udah kayak konferensi pers nih. Iya sih. Kita lebih ke Apa nih? Kamu belum jawab ya? Apa tadi? Sebenarnya? males aku Oh, kan. gini ya. Males. Ya. Bikin hal atau Kalau aku sih lebih ke lebih ke yang Apa tuh? kayak edukasi aja sih, kayak edukasi kayak kan selama ini kan kalau edukasi tentang kayak tadi itu kayak misalkan ya cewek lebih suka cowok yang harum daripada yang ganteng misalkan kayak gitu-gitu, jadi menyemangati orang-orang yang lemah gitu. Hah? Kok lemah? Lemah bukan lemah Lemah dalam hal pede. lemah maksudnya dalam hal pede sih sebenarnya gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kayak itu tuh juga bermanfaat sama seperti Mbak Fabela tadi, jadi lebih yang bermanfaat, jadi buat teman-teman biar bisa semangat juga gitu. Tapi Iya. susah sih kalau kita bikin konten itu terus mikirin orang lain gitu loh. Oh itu Kan banyak perspektif dari orang banyak itu kan. Setelah nonton konten kita gitu loh, kayak apaan sih kontennya buruk gitu kan. oh iya. Kalau aku sih nggak apa-apa, itu malah bakal ningkatin exposure-nya kita gitu. Iya juga sih. Jadi kalau makin mengundang hujatan tuh semakin kita tuh semakin naik gitu loh. Daripada kita tanggapin sama Tapi "Wah, nanti ya kayak- maaf. Oh, jangan. Konten yang viral terus kayak tiba-tiba klarifikasi gitu. Tapi kalau hal yang mengandung hujatan itu kan berarti Berhasil didapat gitu. kan maksudnya Gimana? bukan hal yang apa ya? Hal yang Bukan termasuk belum bisa diterima. Iya kan, hujatan belum tentu kontroversi kan begitu. Iya. Iya. Kalau kontroversi kan kayak yang kemarin yang siapa? Apa itu? Jangan kita sebut tit Siapa? nanti ya. Siapa maksudnya? Maksudnya Tit T. Sorry. Apa ya? Mbak T aja. Mbak T. Jangan. Jangan Mbak asoy. P aja. Iya. Mbak P. Mbak Preti. Kan kamu ngomong
sama kita aja. Jadi ada yang Gitu. kemarin yang Yang aku nanya ngomong sampai kamu tadi, nempel. Mas. Oh iya iya. Iya. Ya kan? Iya nggak sih? Itu kontroversi. Oh, masalah grepe-grepe itu grepe-grepe. Iya. Ya, intinya gitu. Pokoknya gitu. Intinya Nah, gitulah. aku pengen gini sih, kan kayak gitu kan, udah kayak gitu. Terus orang banyak itu udah lihat gitu loh, maksudnya orang banyak itu udah dilihat orang banyak gitu kan. Nah orang-orang kan perspektifnya kayak, oh kayak gitu, kebanyakan kayak gitu. Iya. 1/1000 lah yang mikir ya. Terus ya tiba-tiba itu keluarlah, namanya juga di dunia sosial media, Ya, pasti ya, ada ya. klarifikasi gitu kan. Klarifikasi. Buat ngebenerin. Nggak ngebenerin juga klarifikasi. Iya, klarifikasinya sih Membela lebih diri. membela diri. Klarifikasi kan gitu kan. Tapi kalau kamu tim mana? Aku tim ini sih, tim dia. Maksudnya Wow. Ini dilihat dari sudut pandang apa dulu, Bel? Nah, Nggak terus gitu. pandangin unik nih. Ini unik. Gak Lebih gitu, unik gak gitu nih. guys. Aku bukannya membela siapa-siapa ya, tapi aku Iya, lebih iya. pikir ke kayak ketika kita bikin konten, kita tuh kan nggak tahu pikiran orang lain tuh kayak gimana. Yes. Tapi kita juga harus membuat konten yang berbobot. Kita juga harus merhatikan hal-hal yang patut dilihat atau enggak. Tapi orang lain kan juga nggak tahu. Gitu. Iya. Nggak tahu gitu kan? Bener. Duh, itu ngapain? Masa dikira kayak gitu? Nggak mungkin kan? Nggak Maksudnya kayak mungkin. harus mempertimbangkan lagi gitu loh. Nah, gitu sih. menurut perspektif Mas Ardi gimana? Kalau aku sih ya, daripada bikin konten yang nanya-nanya kayak gitu, lebih baik konten berbagi sih ya. Jadi menunjukkan kayak daripada nanya-nanya kayak Manfaat gitu ya. Iya. Video manfaat. itu kan kayaknya prank kalau misalkan orang itu kayak apa nggak denger gitu kan, atau kayak dibuat anu deh sekalian yang jahil-jahil aja deh sekalian, jangan yang kayak gitu. Itu kan bakal ditonton sama orang banyak, yang nonton pun bukan dari kalangan orang dewasa aja, bisa anak kecil dan lain-lain, nanti ditiru-tiru. Nah itu juga kita kan harus juga memikirkan Iya. audio kita. Siapa ya Audience, gitu yang ya. nonton gitu, riset juga gitu loh. Kalau Kalau misalnya umurnya- yang nonton anak kecil kebanyakan ya gimana? Masa bikin konten kayak gitu? Iya, karena emang sejatinya emang gak mudah gitu ya Mas untuk menjadi seorang konten kreator Nggak itu mudah sendiri, banget. nggak mudah banget. Berkaitan dengan tidak mudah jadi seorang konten kreator, biasanya selama Mas Ardi menjadi konten kreator gitu ya, tantangan apa sih yang udah Mas Ardi laluin selama jadi konten kreator? Rasa malas sih. Iya. Konsisten itu Rasa tadi ya, malas kayak sama yang kita konsisten, omongin iya. tadi sih. Jadi kalau mau jadi konten kreator gitu, nggak apa-apa kontenmu itu jangan kerja kesempurnaan itu nanti belakangan aja bisa meningkat seiring Yang waktu. penting bikin dulu. Yang penting itu konsistennya aja. Kontennya. Ya, setidaknya meskipun jelek atau misalkan kata orang jelek diterima. ya nggak diterima, ya udah, itu menurut kamu, kalau menurut kamu itu baik, selama itu nggak melanggar norma agama, ya nggak masalah sih. Norma sosial, norma agama nggak masalah, itu aja. Makanya kan kenapa aku bilang kalian lebih cenderung ke yang memang entertain atau konten yang entertain atau yang sedikit banyak mungkin bisa jadi edukasi gitu. Karena kan kalau yang menghibur ini kan tanpa batas, entah itu salah, entah itu baik. Bener. Ya. Karena jadi viral itu kan bukan hanya tentang hal baik gitu kan. Ya. Hal konyol yang kayak kalian bahas tadi sama Mbak sampai tadi. Bape. Ya, Bape. kan Bape. menurut itu enggak, ya walaupun Ini mau makanan gak sih? gue itu viral gitu Ya. viral, tapi kan enggak gitu juga. Iya Iya, bener. iya, benar. Kan sampai ada istilah don't make stupid people famous, kan begitu. Tapi kalau dia ngakuin itu sendiri gimana? Kenapa? Maksudnya? Orang yang bilang kayak gitu tuh dia malah kemakan uangnya sendiri. Loh, itu ya Kan sudah. dia di Corbusier. Wah. Tit. Oh, kocak. Enggak, Tapi maksudnya bagus. aku enggak bagus. Wah, beda pandangan nih Mas. Aku cancel. Tapi Ya. banyak sih. Nah, itu balik lagi sama yang kita itu memanfaatkan sosial media dengan baik. Tergantung. Balik lagi ke diri sendiri, ke diri masing-masing. Gimana kita bisa ngontrol diri kita gitu. Makanya Benar. aku tuh agak nggak suka sih, kayak orang-orang yang ngehujat di komentar tuh nggak suka. Kayak aku ngerti kamu nggak suka, tapi nggak usah dihujat gitu loh. Mending di report gitu ya. Ya langsung aja kan ada kan kayak melawan apa gitu. Kalau Ada kan? kalau
kalau di mana di sini ya ada, bukan di sini apa? Kayak di aplikasi itu kan udah ada fitur dislike tuh kan, atau dislike mending atau nggak sih kayak gitu. tidak menyukai konten ini. Jadi biar langsung skip. Kalau Nah, kayak itu gitu kamu langsung nggak usah report. lihat gitu loh. Iya. Menurutku ya, daripada kamu komennya nggak jelas. Bener. Tapi ya yang namanya netizen ya gitu. Ini kayaknya sudah waktunya kita. Bukan kamu deh yang ngomong kayak gitu. Bukan kamu. Kamu tamu gitu. Ngerti. Oh gimana? Kan saya juga MC. Soalnya Main bakal karakter. banyak yang bakal kita kulik lagi tentang konten kreator ini, jenis-jenis konten-konten yang nggak berguna. Banyak kok tapi- di Bangkalan konten kreator yang ulung-ulung tuh banyak. Ulung-ulung tuh apa? Ulung itu kayak dia sudah melanglang buana di Sudah Ya, terbang. Cuman mungkin viewersnya kita nggak tahu gitu kan dari anak mana aja yang ngeliat mungkin konten orangnya itu. ya itu di balik layar tadi. Jadi Iya. nggak senang ada di depan kamera. Ya bisa aja Yang dia. penting cuannya banyak. Iya. Ya aku Banyak tahu. sih kayak gitu. Ya aku tahu. Oke. Mungkin kita agak sedikit dulu aja ya Bel ya. Soalnya banyak yang bakal kita omongin lagi Oh, iya. nanti. Oh nanti kembali lagi. Kamu Ya. udah bosen tak? Enggak sih, kan tetap nemenin kita sampai Sampai subuh, ya? Iya, sampai subuh. Karena soalnya kata mama jangan balik malam-malam. Oke mah aku balik pagi. Mending Bener. Sampai pagi aja soalnya, oke? Bener itu. Oke, tadi kan aku udah request ya karena tadi hujan. Aku request lagu hujan. Hujan ya? Ini khusus deh buat tamu kamu Oh. ya. Kan kamu Betul buat saya. playlistnya apa? Hah? Wah, bapaknya mau terserah bapaknya. Love language. Ntar Bahasa Indonesia. Oke. Oke. Ya. Oke, back with me. Kita masih di sini setia menemani kalian. Udah 5 jam ngobrol, udah tetap Iya nih Alay. udah mau subuh juga. iya. Kita ngobrol apa ya? Enaknya. Enaknya. Kamu deh nanya gantian. Iya, apa ya? Kamu deh. Oh, enggak, Deng. Aku aja ya. Ceramah ya. Jangan, itu bukan Apa tugas sih ya? saya. Enaknya ini sih, malam-malam gini enaknya deep talk. Deep talk. Aduh. Kemalaman Kak. Kurang malam kalau deep Gimana talk. tuh? Aja telepon aja. Who is it? Hah? Enggak. Yang penting batasnya pulang sama mama pagi. Enggak Udah. pulang itu, coy. Pulang besok. Iya. Ini sih apa ya? Berkaitan tadi karena jurusan kita ilmu komunikasi. Iya ya, kita sama-sama anak Kita. ilkom nih. Kita. Lo aja kali. Enggak, aku juga. Kamu kenapa sih milih ilkom? Oh, karena dia tuh basicnya editor. Tapi alasan lain. Gini, dari awal ya. Iya. Dari awal Dari nih, awal tak ya. ceritain. Aku ceritain dari awal aku terbentuk. Hah? Oh, Bukan, maksudnya kamu terbentuk. dari Jikot, jangan. Bukan. panjang. Nggak gitu pembahasannya. Ayo dong. Jadi awalnya tuh kan tadi tuh ya iseng-iseng ngedit gitu, senang-senang ngedit. Terus akhirnya punya skill kan, punya skill yang alhamdulillah mumpuni. Akhirnya waktu itu di media ada rekrutmen untuk editor video. Dicoba nih. Plak, masuk ternyata. Kerja dulu nih, kerja. Dan 2 tahun kerja itu akhirnya berpikir untuk kuliah. Nah, kuliah itu kenapa biar enak, biar sejalan sama jalan pikiran dan biar nggak apa namanya kayak belajar lagi gitu. Akhirnya aku milih Ilkom karena sesuai dengan Passion. sesuai apa yang aku kerjakan. Iya. Ya. Bener-bener. Kalau kamu kenapa milih Ilkom? Aku kepencet, percaya nggak? Serius demi Allah. Enggak sih, sebenarnya ini aku pengen jadi guru. Terus enggak beneran. Aku dulu tuh Guru Fabela. dari kecil sampai Ibu gede Bella. tuh aku tetap pengen punya cita-cita yang ada seragamnya gitu loh, paham nggak sih? Iko nanti bikin seragam. Ilkom bikin seragam bisa Ya, kok. Oke. Tapi emang bisa. Bisa, bikin sendiri. Oh, Iya, bisa enggak dong. serius, kepencet, Rek. Dulu kan waktu SMP ya, aku pengen jadi guru, pengen jadi polisi, nggak jadi wes. Karena kurang Wah. tinggi, aku males. Minum susu aku males, gak suka. Terus habis itu SMA. SMA tuh kayak
apa ya, wis guru aja lah sesuai dengan aku pas TK. Sebentar, Soalnya aku SMA mana nih? suka SMA Krian. Wow, Aku jauh dari banget. Krian. Keren tuh di mana sih? Mojokerto ya? Sidoarjo mas. Sidoarjo mas. Sidoarjo Pride aku Oh mas. Mojokerto sih. Kon iya ora? Lagi metan di Mojokerto. Soalnya Kediri masuk Surabaya. Hah? Mana ada? Lo gak ngerti jokesnya ya. Apa ganti? Ya itu di Bapak-bapak. jokesnya di TikTok tuh lagi viral. Yang pape itu. Iya, Jadi kayak Kediri masuk ke Surabaya gitu loh. Lanjut dia tuh. Surabaya masuk Kediri, Jombang masuk Malang gimana? Balik. Gimana? Terus habis itu kan Lanjut. SMA itu kan ada Iya, iya. jalur undangan ya. Mm-mm. Aku nyoba bangun tidur. Padahal malam itu aku mikir gitu, jurusan apa ya? Ya wis fix, aku harus ambil pendidikan. Pendidikan sastra Indonesia karena aku suka menulis. Pendidikan Oh. bahasa Indonesia. Terus juga sama olahraga karena aku suka olahraga dulu. Sekarang iya kadang. Habis itu paginya apa nih? bangun tidur, seret. Loh, kok ilmu komunikasi? Yang tak Wow. pilih, kepencet disiakat gitu loh. Tak pilih. Loh ya apa ini? Aku tanya ke guru-guru, ini bisa nggak sih di cancel? Nggak bisa gitu. Oh ya wis lah, aku berusaha hamil seminggu gitu aku kayak tanya ke orang Logo. tua gitu kan, kayak gimana nih solusinya gitu. Ya udah gitu, nggak usah dimasukin kalau emang kamu nggak suka. Kita cari jalan lain. Kan udah jalur undangan nggak bisa masuk SBM lagi kan? Iya, Udah iya, tolak kan? iya. Jadi itu udah blokir tuh aku. Ya udah mau masuk mandiri. Tak pikir-pikir lagi gitu. Aku cari itu, ikom tuh apa sih kayak gini-gini. Asik nih gitu kan. Aku Ya, asik ya. tahu kan ikom itu apa. Akhirnya kuliah ngomong, ternyata enggak. Dan akhirnya enjoy gitu Enjoy kan. ya, Ternyata enjoy the banyak game ya. mempelajari hal baru gitu kan. Enjoy the game. Enak pol. Sumpah enak pol. Enak Maksudnya pol. apa ya? Santai gitu. Kuliah santai, jalan-jalan. jalan-jalan. Tapi tetap oke. IP. Ngabisin banyak duit. IP Itu termasuk. IP bagus mengikuti. Aduh. Ya. Iya, Yes, kamu harus bener cari lah. ikom. Iya. Kuliahnya nyantai, kuliah apa nongkrong nih gitu. Iya serius. Semua kayak bawa tas gede-gede. Ikom nggak bawa kamera, keren nggak tuh? Gak bawa tas. Bawa kamera coy. Kayak saya gak bawa tas. Tapi otaknya main ya nggak sih? Ikom Ya, ya, benar-benar. kreatif, harus kreatif, tutup Ya. kreatif. Tutup Tepuk kreatif. tangan Ikom. Hekom, jaya. Kok ikom jaya-jaya? Gitu kamu nggak tahu? Emang Ikom jaya-jaya. emang Ikom Bukan jaya, tagline-nya jaya, itu, jaya. kreatif, Apa? inovatif, eksis. Ya itu mereka, kita jaya. Kita jaya aja. Kalau you apa? Kenapa Ikom? Iya, kenapa Ikom? Biar bisa, Kenapa biar Ikom? bisa ketemu cowok. Ya, ketemu Enggak. cowoknya anak Ikom pasti nih. Iya, banyak. Oh, Enggak. Ntar melenceng pembahasannya. Kenapa masuk ikom kan? Udah itu Iya, aja iya, kan? iya. Besok deh kita bahas cinta. Iya, jatuh. Melenceng, excited ya. melenceng kan? Ini gimana sih? Aman. Oke. Oke, balik sama ikom. Singkat aja deh. Kenapa? Ya mungkin karena emang dari awal emang di SMA aku ini apa kan ada ekstra film aja gitu. Jadi aku searching. Ya. Ternyata di ilmu komunikasi itu juga ntar akan mempelajari tentang film juga gitu. Jadi aku mungkin passionnya di sana juga. Selain itu juga aku nggak sering sih, maksudnya dulu juga sering ikut lomba kayak lomba-lomba vlog gitu-gitu, lomba film, iya. Kayak kalau pokoknya dulu Instagramnya sekolah SMA aku tuh kebanyakan muka aku gitu, aku nggak sombong gitu. Nggak Weh, sombong. tepuk tangan dulu nih. Sama satu kali anget. Seleb sekolah. Ya. Seleb sekolah. Pokoknya semuanya dikontenin gitu mas. Harus kita lagi ada kegiatan gotong royong di sekolah. Ayo Sita pegang ya, mau nggak mau aku jadi konten. Oke guys, sekarang kita lagi gitu-gitu deh pokoknya. Kalau ini tuh karena udah ada basic gitu ya. Iya. Kalau aku enggak, aku baru menyelam, baru berenang, baru belajar lah. Tapi belajar sama-sama kaki. belajar lah. Gak apa-apa sih, mau belajar, mau udah punya basic sebelumnya itu nggak masalah. Yang penting ada kemauan belajar. Dan yang penting, nah yang gini. Udah, itu aja. Kuliah yang paling bagus adalah kuliah yang selesai. Selesai. Iya. Oke. Enggak lah. Kuliahnya tuh yang bagus. Bahasanya bagus. Iya. Ya, skripsi. Make the memories. Iya. Sidang. Sidang apa nih? Oke. Oh, ya. Sidang Script shoot. skripsi Script gitu. Semangat ya yang lagi script shoot. Ya sih. Semangat. Skripsi. Yeay. Pokoknya udah.
skripsian ya. Kalau kita mah Hikom, ngikutin jaya, jokes jaya. bapak-bapak terus. Terus kayak senyum-senyum anak skripsi tuh beda gak sih? Kayak senyumnya tuh gak tulus gitu, kayak langsung kayak mikir bab 3 apa ya gitu. Ya. Enggak juga sih. Oh enggak. Enggak mau. Karena Belum mengalami Enggak, soalnya. belum. Teman saya ada yang skripsian nih. Oke. Apa ya? karena tadi udah ngobrolin masalah ikon dan segala macam tentang konten creator gitu. Mungkin Mas Ardi ada harapan gitu buat teman-teman. Pesan-pesan. Pesan. Enggak, maksudnya teman-teman yang mau memulai atau yang ingin menjadi Oh, konten oke, creator oke. kayak Mas Ardi Iya, tuh pesan. kayak gimana gitu. Iya. Buat teman-teman di luar sana. Jalanin gitu. Buat teman-teman di luar sana yang ingin memulai sesuatu. Jangan nangis ya, jangan nangis. Enggak nangis, lagi enggak nangis. Kalian luar biasa. Wah. Udah gitu dong. Belum. Oh, belum. Meneng. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai ke dunia content creator, kalau kata orang-orang content creator, ya creator. jalin aja dulu deh. Nggak usah ngejar kesempurnaan, bilang nggak punya alat, nggak punya ini, nggak punya apa. Yang ada dipakai, dimaksimalkan. Mau pakai HP, mau pakai apapun yang bisa dipakai, pakai aja, maksimalkan. Gitu aja sih. Gak usah ngomong gak usah dengerin omongannya orang. Mau orang ngomong A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, mau bilang kontennya jelek, burik dan sebagainya macamnya. Ingatlah, dunia bakal berputar secara cepat. Wes. Gitu. Wena. Disclaimer dulu, kalau kecuali banyak kempes. Nah. Oh gitu. Iya. Sama tadi aku sedikit mengutip nasihat dari Mas Ardi gitu Apa? kan. Yang penting konsisten. Nah, ya tuh, gitu. konsisten. Kalau nggak konsisten kan percuma gitu ya. Mut-mutan gitu nggak jalan kontennya gitu kan. Gak murah. Oke. Ya jangan Labil. masa Gimana? cowok mut-mutan biasa cewek. Oh gitu. banget belajar di Iya. Iya mood swingan. Males. Untung cakep. Ya. Anjay. Cakep. Aku punya kata-kata sih buat teman-teman. Untuk teman-teman konten Oke. creator atau semuanya nih Bel? Semuanya buat kita semuanya. Dikit tok sih. Oh. Jangan diketawain ya. Kenapa? Jangan lupa untuk mencoba hal baru. Udah itu tok. Maksudnya Yeay! Bener. jangan takut. Ini out of context Kita ya? harus pede. Pede ya? Iya. Tetap melihat ke atas untuk menjadikan motivasi Iya. dan jangan lupa untuk melihat ke bawah sebagai tanda rasa syukur. Karena Anjay. Fabela 2023. Karena aku ya, thumbnailnya itu berarti ya. Ya. karena aku yakin kalian semua keren Tunggu gitu. Ini out of context ya. Ini aku nggak pantun loh. Tapi kok mbak-mbaknya cakep semua. Oh gitu. Bisa aja lu, Bro. Loh iya. Ya. Aduh. Udah ya. Jadi itu ya Oke, gitu boleh. ya untuk teman-teman yang mau memulai menjadi konten creator, dengerin nasihat tadi apa yang Mas Ardi omongin. Balik lagi kalian semua bisa gitu untuk terjun di dunia itu asalkan kalian konsisten Ya. gitu. Oke, benar. Makasih banget ya Mas Ardi udah mau Oke. nemenin kita yang Ya. lagi berdua aja di sini. Udah nemenin Karena- gabut ngobrol-ngobrol Ngobrol. tapi bermanfaat. Iya, karena Mas Ardi mood kita jadi bagus gitu, nggak mood swing lagi gitu. Iya Dong, makasih juga dong Mas buat yang ganteng, Mas yang pakai kacamata, Mas Anas, Mas semuanya. Mas yang lagi. Kalian luar biasa. Pegang kucing. Ya, makasih ya Mas ya udah Kalian selalu nonton luar kita. biasa. Teman-teman di belakang tim kalian luar biasa banget. Lain kali kita bakalan ngobrolin tentang hal-hal yang lebih menarik lagi. Oke, Iya, sama bener Mas Ardi, dong. Tungguin, gitu. teman-teman. Oke. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa nanti kalau tayang like, harus subscribe. share. Harus apalagi? Iya. Di like. Dulu ya guys. Teman-teman pengunjung Kopi Kelut juga pokoknya harus subscribe channel ini kalau tayang. Ini ya, semuanya sini. Subscribe. Halo, yang lagi di bawah. Oh alah. Kamu mematahkan semangat. Iya. Waduh. Kita ngobrol sambil ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Oke, pokoknya see you di Kopi Kelut Radio selanjutnya. Thank you teman-teman. Bye bye. Bella dan Sita, pamit undur diri. Enggak Valentinean.